Saksi ya, saksi hadir di sini ya, mengerti hadir di sini tentang persoalan apa? Berkaitan dengan gugatan CLS dengan kaitan ijazah. Gugatan CLS ya Pak ya, dengan terkait dengan ijazah ya. Siap. Ijazah siapa Pak? Ijazah Pak Jokowi. Ijazah Jokowi. Jokowi. Apakah saksi pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Saya hanya melihat dari media sosial dan dari beberapa rekan juga yang didapatkan dari media sosial. Melihat dari media sosial ya, media sosial. Setelah dilihat di media sosial ya, saksi perhatikan ya, ada masalah apa dengan ijazahnya tadi? Ya, secara pintas dengan kasat mata saya, yang pertama Foto apanya? foto yang ada dalam ijazah itu hanya saya amati sendiri dengan mata saya, berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah saya ketemu itu. Berbeda ya, berbeda fotonya yang di ijazah yang ada di media, berbeda dengan yang saudara lihat langsung orangnya, lihat asli orangnya ya. Fotonya asli orangnya. Dengan orang aslinya kan ya, berbedanya. Berbedanya di mana? Ya, kita kan waktu pendidikan juga ada belajar tentang forensik, Pak. Nah, Tentang foto kehakiman, kemudian ada tulis kehakiman semua, iya. tanda tangan dalam dokumen itu kan juga kita pelajari juga. Itu berbedanya di situ ya. Setelah mempelajari waktu di pendidikan ada forensik ya, forensik dulu ada forensik apa itu? Tadi diktiloskopi ya kan ya. Jadi dulu namanya kan pendidikan diktiloskopi ya. Daktiloskopi kan ya. Iya kan? Belajar juga ya. Sidik jari. Nah, sidik termasuk itu juga ya. Diajari nggak? Ada ilmu tulis kehakiman juga ada, Pak. Termasuk itu ya. Ya, daktiloskopi. Identifikasi loh. Identifikasi ya, ya. Ya saya juga diajari dulu ya. Daktiloskopi ya kan, mengenai sidik jari banyak macam-macamnya. Forensik kehakiman istilahnya ya. Berbeda dengan yang di orangnya tadi. Orangnya. Selain orangnya berbeda apalagi? Ya saya hanya diskusi dengan Pak Roy Suryo, mengutip cerita, kemudian dengan Pak Rismon, Dr. Tifa juga ketemu. Saya pengen mengamati ada apa sih jasa ini gitu. Iya. Setelah dilihat-lihat dibandingkan dengan yang di media, dengan orangnya, gimana? Ya, saya mengambil kesimpulan analisa saya, polisi sebagai aparat negara perlu mengambil langkah yaitu fokus kepada pasal berapa nih kalau misalnya dugaan tadi memang harus dibuktikan. Nah, karena kita harus bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Jadi saya pemikiran saya lebih cenderung pasalnya adalah pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu digunakan untuk maju sebagai waktu itu sebagai calon wali kota 2 kali, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Sehingga ke depan nanti peran KPU tidak hanya sebagai event organizer aja untuk melaksanakan pilpres, tapi juga harus melakukan verifikasi secara tuntas, secara mendalam tentang persyaratan-persyaratan dokumen yang diperlukan oleh KPU. Jadi itu waktu itu melihatnya kapan Pak itu? Melihatnya dan membandingkannya kapan? Kira-kira tahun berapa? Saya 2025 sudah hampir tiap hari karena itu menarik perhatian saya. Sebelum yang pertama kali lihat itu kan, ya. Sebelum kenal dengan Roy Suryo tadi ada melihat kan, baru diskusi dengan Roy Suryo. Kapan itu? Kira-kira mulai pertengahan 2025, Pak.
Oh, pertengahan ini 2025. 2025. Terus tadi katakan ada calon wali kota. Apa sebelum calon wali kota itu gimana tadi? Ya, saya melihat undang-undang pemilu. Ya. Kemudian saya lihat persyaratan untuk menjadi calon wali kota, calon gubernur, kemudian juga calon presiden kan bukan hal yang mudah bagi saya. Karena ini kan untuk memimpin daerah maupun memimpin negara seperti itu. Yeah. Jadi kejelian ketelitian itu harusnya ditunjukkan oleh KPU. Seperti misalnya ada ke depan nanti dalam pemikiran saya, apakah calon presiden atau kalau calon kepala daerah terlalu banyak misalnya, cukup peran lokal, perlu dipampangkan di media cetak atau media elektronik yang ada seperti itu, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian dari awal sebelum terjadi masalah seperti sekarang ini kan berlarut-larut seperti itu. Perlunya syarat calon presiden ya, wakil presiden lebih ketat betul ya. Ya. Usulan saudara kan ya. Siap. Perlunya ya. Berarti adanya perubahan atau perbaikan undang-undang gitu ya. Atau aturan di bawahnya. Yang penting realisasinya. Jadi seperti contoh misalnya KPU. Ya. Kalau KPU menerima persyaratan untuk verifikasi itu kan harus membuat berita acara. Ya. Kemudian juga diumumkan. Nah, ada nggak masukan-masukan dari publik dan sebagainya maju, tapi diberikan batas waktu sehingga tidak terlalu lama, misalnya 1 minggu menerima masukan dari beberapa pihak seperti itu. Selama ini ada KPU seperti itu? Saya melihat dengan peristiwa yang kaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini kan tidak ada, hanya akhirnya ditekan oleh publik di situ, termasuk yang di KPU pusat melalui Komisi Informasi Publik yang di pusat itu, ya, supaya ditunjukkan KIP tadi. Ya. Nah, sebetulnya bagi saya kalau KPU sudah berani menunjukkan seperti itu, KPU pusat, nah pasal 263 ayat 2 KUHP itu bisa diterapkan dulu, itu menjadi barang bukti karena digunakan. Jadi bukan yang menyerahkan. Kalau waktu itu di KPU diteliti dengan jelas, ini kan tidak akan maju. Jadi karena tidak diteliti dengan jelas dan sangat teliti, akhirnya maju. Nah ini mungkin ke depan perlu kewaspadaan seperti itu, sehingga ya sekali lagi saya katakan jangan sampai selalu terjadi hal-hal seperti ini yang berlangsung proses 5 tahunan seperti itu. Jadi peraturan KPU-nya Pak tadi ya? Peraturan KPU-nya yang harus diperbaiki ya. Ya. Nah itu, memang ini yang masukan begini. Kalau ada masalah peraturan KPU-nya yang kurang jelas, harus diperbaiki. Harus tegas dan jelas gitu. Tegas, jelas, dan kalau memang ada kurang diperbaiki kan itu ya. Kembali lagi ya, tadi kan. Jadi saksi baru tahu tahun 2025 dari media ya. Tapi belum pernah lihat saksi ijazah aslinya Pak Jokowi. Sampai sekarang saya nggak pernah. Nggak pernah lihat ya. Tidak pernah lihat ya. Jadi memang ini masukan ya. Ya. Kalau KPU berarti kan negara ada yang kurang terhadap aturan-aturannya ya kan ya. CLS seperti itu benarnya. CLS kan seperti itu aturannya kan ya. CLS. Bagi saya ke depan peraturan-peraturan KPU itu harus diberikan kepada publik pencerahan supaya trust, kepercayaan publik ini bahwa KPU bukan hanya sekedar event organisasi untuk melaksanakan pemilihan dan pemungutan suara saja, itu saja. Kan pemilihan seluruh Indonesia lagi ya. Seluruh Indonesia KPU itu kan dibagi-bagi ya. Ada pertanyaan? Saya silakan. Tanya. Baru tahun 2025 ya? Siap ya. Tapi setelah ada persoalan ya? Iya. Dan saudara sendiri belum pernah melihat ijazah Jokowi. Asli belum pernah. Terus kalau dari pengamatan saudara ya, tadi Bapak juga pernah mendapatkan pendidikan itu. Hal apa yang tidak pas di ijazah ataupun unggahan? Ya, kita kan selama bertugas sering membuat DPO nih, daftar pencarian orang. Jadi di Akabri kepolisian itu ada semacam norma kalau seorang junior yang paling junior itu harus mengenali seniornya. Jadi kalau tingkat 1 harus mengenali tingkat 2, 3, 4. Ini cukup sulit.
Jadi walaupun berpakaian preman di luar misalnya itu harus tahu ini seniornya. Nah, sama dengan mengenali orang, ini pelajaran DPO. Jadi kita sudah terbiasa dengan melihat kok yang foto ini dengan orang yang asli pernah kita lihat kok berbeda seperti itu. Itu yang sangat menonjol bagi saya di situ. Kalau teknik yang lain saya tidak pelajari, hanya dengar cerita dari Pak Rismon atau Pak Rosoria atau Dr. Tipa itu. Jadi kapan saudara pernah dipanggil oleh Pak Jokowi? Bulan Februari tahun 2015 saat beliau baru 4 bulan menjabat sebagai presiden. Iya. Karena waktu itu saudara sebagai Saya baru selesai jadi Wakapolri itu 1 tahun kurang lebih. Saya pensiun 2014 1 Maret, nah Februari 2015 saya diundang ke istana waktu itu bersama Prof. Jimli Asidiki dan beberapa kawan yang lain. baik Pak, dari saudara yang melihat Pak ketemu dengan jasa dengan unggahan itu apa yang sekilas beda? Ya beda jauh Pak, nggak ada beda, bukan beda sedikit, beda jauh. Jadi Contohnya dalam apanya? ya misalnya Diundang di foto kan, di foto. Iya. Foto seseorang itu dengan Pak Jokowi bahkan Bapak. Iya. Ya misalnya saya nggak pernah lihat Pak Jokowi pakai kacamata begitu. Kemudian bentuk gigi seperti kan kita bisa lihat seperti itu. Kemudian begitu digambar bentuk telinga, mata, pintas kita lihat banyak perbedaan seperti itu. Iya. Iya. Hidung seperti itu. Jadi panca indera itu bisa kita lihat dari kasat mata kita, bisa kita lihat pintas. Itu yang diantaranya ya. Siap ya. Beda. Siap ya. Pernah melaporkan atau saudara yang melapor tadi kan pasal 263 ngomongnya saksi kan, pernah melapor ke polisi? Belum, jadi saya diajak dialog dengan beberapa kawan-kawan dengan Prof. Refli juga. Saya bilang ini coba fokus dulu aja, jangan dihadapkan kepada pemilik ijazah dulu Pak Jokowi, gitu loh. Jadi kalau orang punya ijazah, katakanlah tidak benar atau diduga palsu, kalau hanya disimpan sendiri ya mau dibesarkan di rumah pakai figurat juga nggak ada masalah. Cuma kalau digunakan berarti kan ayat 2-nya masuk. Apalagi untuk misalnya calon presiden, ini lebih bagi saya ke depan negara kan tidak bisa dibuat main seperti itu. Jadi saya lebih fokus kalau bisa pasal 263 ayat 2 saja gitu. Yang dilaporkannya tadi. Yang harusnya dilaporkan seperti itu. Jadi saya akan yang dilaporkan cukup komisioner-komisioner KPU baik yang di Solo, kemudian di Jakarta sama di pusat. Komisionernya dilaporkan. Siap. Ya, sudah. Saya dengar kemarin hari Minggu kemungkinan ada arah ke sana kemungkinan. Ada, tapi belum ya. Iya, hari Minggu kemarin saya bertemu dengan beberapa kawan, mungkin ada arah ke sana supaya masyarakat nggak hanya dipertontonkan dengan debat yang melelahkan seperti ini cukup lama. Ya, tapi sampai sekarang belum ada ya untuk Belum ada. komisioner KPU ya dilaporkan tentang ijazah tadi ya. Penggunaan ijazah, Ya, diduga penggunaan palsu tadi. ijazah belum ada ya, komisioner. Pak, ada? Silakan, saya silakan. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan materi gugatan ini yang tadi Bapak sudah menyampaikan ini mengenai CLS Pak ya. Siap. Kaitan juga dengan mengakhiri adanya suatu hal yang sama di kemudian hari Bapak tadi mengusulkan bahwasanya ke depan untuk KPU itu menunjukkan ijazah daripada calon kontestan seperti itu Bapak. Iya, jadi bisa diumumkan di media cetak juga. Bisa untuk khusus untuk pemilu kan ya cukup menarik, seperti penerimaan mahasiswa zaman dulu kan juga pakai media seperti itu, dan masyarakat akan ikut partisipasi untuk bisa melihat oh ini kawan saya, ini om saya, ini kakak. Disitulah rasa memiliki seorang calon pimpinan negara ke depan itu harus dimunculkan dari situ. Jadi diketahui latar belakang pendidikan formalnya begitu Bapak ya. Ya semuanya, jadi benar-benar memilih seorang pemimpin itu ya bagi saya harus benar-benar
pilihan baik lahir maupun batin seperti itu harusnya. Tapi kalau itu tadi usulan Bapak berkaitan dengan mungkin ke depan ada semacam polemik seperti ini lagi, maka itu tidak nanti bertentangan dengan undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang yang sifatnya privasi kita, atau bagaimana? Saya mungkin ini kan Bapak saksi fakta ya, tapi kan usulan Bapak kan ada kaitannya dengan materi gugatan penggugat ini Pak Harun Toto dan Pak. Ya, kalau risiko ingin menjadi pejabat publik ya data pribadi pasti ya akan diketahui seperti itu. Sebagai contoh saya ini untuk perbandingan saja. Jadi kasus meninggalnya Arya Daru, diplomat yang di kosnya itu Jakarta, saya ngikuti juga karena pengacara saya kenal, akan dibuka masalah hal-hal yang mungkin sebetulnya itu membuka aib, tapi karena sudah meninggal pengen dilihat motif kematiannya apa, itu dibuka pada publik karena masalah seperti itu. Oke, jadi kalau itu memang untuk berkaitan dengan adanya kepentingan yang lebih luas, Iya. mungkin hal yang semacam ini bisa dikesampingkan ya untuk Iya, khususnya. luas begitu ya. Katanya mungkin seperti itu yang masukan Bapak. Ya, kalau Bapak memang dari karirnya Bapak dari kalau mungkin dari TNI kan kecabangan Bapak Polri itu dari apa Bapak latar belakang apa mungkin dari serse atau dari Iya. apa Pak? Saya lebih banyak di bidang reserse. Serse Ya, karena sering berkaitan dengan bukti itu memang sudah bukti memang sudah tahu Bapak ya. Dan analisa kriminalnya atau analisa kriminalistiknya harus lebih jeli di situ kalau reserse seperti itu. Cuman kan menguntungkan kita benefit. Pernah bertemu secara langsung dengan Bapak atau Presiden ke-7 tahun 2000 berapa? 15 ya. Seperti itu ya dibandingkan dengan data yang ada di medsos. ya. Bukankah dalam apa namanya ketika Polri mengambil alat bukti dan menilai alat bukti harus diambil dulu data dari data primernya. Bagaimana itu Pak kalau Bapak mengatakan semacam itu? Ya, saya Ijazah kan masih ada di Polda. ya mohon maaf Pak yang mulia Pak Hakim. Jadi gini, kalau ijazah yang dipegang Pak Jokowi ini dibakar sama beliau sendiri, apakah dugaan tadi tidak berjalan? Karena sudah digunakan. Jadi kalau ada di Polda sekarang ini seperti yang diberitakan di media, seperti yang pernah gelar perkara khusus kemarin, ini saya bertanya dalam hati seorang reserse, mantan reserse, ini barang atau barang bukti? Nah, kalau itu barang bukti berarti kan barang yang diduga hasil kejahatan sesuai dengan pasal kalau nggak salah 38 ya di KUHP itu tentang penyitaan tadi. Nah, situ. Jadi ini harus dibedakan, ini dokumen, ini barang atau barang bukti. Kalau ada di polisi berarti barang bukti lah. Mengambil kesimpulan sementara loh. Kalau barang bukti kan barang yang dipakai sebagai kejahatan atau hasil kejahatan dan sebagainya. Ini sensitif bagi saya seorang reserse gitu. Jadi bagi saya lebih bagus kalau fokusnya kaitan dengan dugaan ijazah di KPU. Nah, KPU tadi yang disita resmi oleh kepolisian dengan beberapa petunjuk cukup banyak menurut saya. Yang didapatkan di media itu kan sudah dibuka semua, ada Harian Kedaulatan Rakyat. Itu sebenarnya demi kepentingan negara dan bangsa, ya kepolisian negara Republik Indonesia jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan seperti itu. Maksudnya ke depan jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti yang sekarang terjadi itu. Jadi seperti itu pandangan Bapak ya. Siap. Kasus atau polemik yang sekarang ini sedang terjadi dalam perkara itu, masuk juga adanya tadi ini kan tujuan Siap. Sebenarnya kan memang pengen polemik ini berhenti dan ada endingnya, tapi kan sampai hari ini memang masih berlanjut seperti ini. Bahkan ada laporan juga Pak Jokowi. Tapi kalau dari sisi apa namanya lidiknya maupun sidiknya sersa, hal-hal yang bukan merupakan data primer juga dimungkinkan seperti itu Pak. Kita mengambil
suatu asumsi sehingga meningkatkan ke penyidikan. Ya, jadi menarik ini kan kebetulan menyangkut Presiden ke-7 nih malah negara, Pak. Jadi saya juga berpikir gini, apakah dibuatkan laporan polisi model A? Ya, saya menarik karena waktu pertama kali saya bertugas tahun 79 di kepolisian itu ada asisten Kapolri bidang reserse intelijen, Pak. Nah sekarang reserse juga melaksanakan tugas intelijen penyelidikan. Padahal penyelidikan itu bagian dari penyidikan. Jadi beda penyelidikan reserse dengan penyelidikan intel. Gitu loh. Tapi saya lihat sekarang ya mohon maaf itu perlu perbaikan juga nanti ke depan ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu bagi saya yang sangat mengagetkan gitu. Maksudnya kok ini jadi tumpang tindih antara reserse sama intel seperti itu. Makanya kalau misalnya kaitan dengan ijazah yang diduga palsu tadi sebaiknya tidak usah menunggu, polisi bisa datang ke KPU dilihat ini harus dituntaskan, ya disita dulu yang dari KPU KW dulu. Jadi jangan selalu debat antara Pak Jokowi dengan yang dikenal dengan trio RRT misalnya itu dan beberapa orang tadi. Jadi benar-benar udah ini nomor 2 yang kalau misalnya terlibat nanti ayat 1, tapi ini ayat 2 263 tadi buktikan dari KPU dulu supaya persoalan ini bisa cepat selesai seperti itu. Maksud juga berarti mungkin atau pendapat Bapak mungkin juga perlu adanya peraturan yang memang ketika memang terjadi polemik polisi langsung bergerak aktif begitu Pak ya. Menyikapi memang ada semacam kasus semacam ini supaya tidak terjadi polemik mungkin langsung itu langsung mungkin ada aturan yang mungkin bisa polisi itu bisa bergerak aktif supaya polemik seperti ini tidak terjadi lagi, mungkin seperti ini Pak ya. Ya, jadi saya tetap bangga sebagai polisi karena di topi polisi itu selalu ada tulisan Rastra Sewa Kotama itu Pak. Nah, Rastra Sewa Kotama itu kan abdi utama dari nusa dan bangsa. Abdi loh Pak. Nah, sebagai abdi itu sebagai contoh misalnya dalam pemilu itu polisi harus all out misalnya sirekap seperti selain ya dugaan dengan ijazah tadi. Nah, polisi kalau ada dugaan sirekap kan sudah ada cyber crime-nya di situ, ada direktur cyber. Nah, itu bisa turun. Tapi ada ketentuan-ketentuan untuk bagaimana mendatangi TKP berkaitan sirekap itu kan elektronik jangan sampai mengganggu pesta demokrasi yang besar ini. Bagi saya tantangan Polri ke depan itu bukan hanya ya mohon maaf Pak Hakim kalau dulu kelihatannya kan copet itu kan bisa nangkep copet udah prestasi, tapi kalau bisa mengungkap kaitan dengan masalah cyber ini kan luar biasa seperti itu. Jadi mudah-mudahan 2029 nanti situasinya tidak seperti 2024 atau sebelumnya lah sana. Ini kan menjadi catatan juga karena ini kan persidangan disiapkan. Siapa tahu nanti ditindaklanjuti sama pengambil keputusan yang di atas Pak ya. Jadi ada KPU atau mungkin ada peraturan tersendiri yang bisa seperti usulan Bapak tadi. Siapa? Wajibkan ijazah di publikasi oleh KPU di media massa termasuk juga sebagai bagian dari rekam jejak pendidikan. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.